Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah dengan prodi akuntansi dengan NIM 22230031. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan artikel dari tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Enterprise Risk Management Disclosure yang berjudul Risk Management Disclosure in Malaysia Islamic Financial Institution Pre- and Post-Financial Crisis, atau pengungkapan manajemen risiko di lembaga keuangan Islam Malaysia pra dan pasca krisis keuangan. Baik, kita masuk pada pembahasan teori. Pengungkapan manajemen risiko di lembaga keuangan Islam atau LKI sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Malaysia, peran LKI semakin krusial terutama setelah krisis keuangan yang mendorong peningkatan regulasi dan pengungkapan risiko. Untuk memahami perubahan dalam praktik ini, beberapa teori berikut dapat digunakan sebagai kerangka analisis. 1. Teori agensi atau agensi teori, yaitu menjelaskan hubungan antara pemilik, prinsipal, dan manajer, agen, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. 2. Teori stakeholder teori. Teori ini menekankan pada perusahaan bahwa mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya memegang saham tetapi juga deposan, regulator, dan masyarakat. 3. Teori legitimasi teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai dengan ekspektasi masyarakat agar tetap mendapat legitimasi. 4. Teori sinyal, signaling theory. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal positif kepada pasar melalui mengungkapkan informasi yang lebih baik. Baik, selanjutnya kasus yang dibahas. Ada beberapa kasus di Malaysia, di keuangan Malaysia, tetapi ada kasus yang paling relevan yaitu pada tahun 2008 tentang peningkatan transparansi dalam pengungkapan risiko oleh Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Pada pra-krisis sebelum 2008, teorinya sangat relevan. Sebelum krisis keuangan global 2008, Bank Islam Malaysia Berhad dan bank syariah lainnya di Malaysia memiliki pengungkapan manajemen risiko yang masih terbatas. Fokus utama mengungkapkan lebih pada kepatuhan terhadap prinsip syariah tanpa memberikan informasi detail mengenai risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko pasar. Asimetri informasi terjadi karena deposan dan pemegang suku tidak memiliki akses sepenuh terhadap manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Ada pula pasca krisis setelah tahun 2008 tersebut, teorinya juga relevan, teori sinyal dan legitimasi. Setelah krisis, BIMB meningkatkan penguasaan risiko sebagai strategi untuk meyakinkan pasar dan pemangku kepentingan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang lebih baik. Laporan tahunnya pun mulai menyertakan informasi yang lebih komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko. Dari perspektif teori legitimasi dan meningkatkan transparansi untuk mempertahankan kepercayaan publik, terutama karena perbankan Islam sangat bergantung pada persepsi kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya, objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan manajemen risiko di lembaga keuangan Islam Malaysia sebelum dan sesudah krisis keuangan tersebut. Objek penelitiannya mencakup beberapa hal yaitu 1. Lembaga keuangan Islam di Malaysia seperti Bank Islam Malaysia Berhad, Maybank Islamic, Bank Muamalat Malaysia, dan institusi keuangan Islam lainnya. Periode waktu yang dianalisis mencakup prakrisis sebelum tahun 2008 dan pasca krisis setelah 2008 untuk melihat perubahan pola pengungkapan risiko. Data sekunder yang digunakan meliputi laporan tahunan Bank Laporan Keuangan Standar Regulasi dari Bank Negara Malaysia atau BNM dan pedoman dari Islamic Financial Service Boarding atau IFCSB. Adapun teknik analisis data. Untuk menganalisis pengungkapan manajemen risiko, penelitian ini menggunakan metode analisis isi,
atau kontek analisis, dan analisis komparatif. Analisis isi yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung frekuensi kata kunci terkait pengungkapan risiko dalam laporan tahunan lembaga keuangan Islam, dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis sejauh mana pengungkapan risiko mencakup risiko kredit, likuiditas, pasar operasional, dan kepatuhan syariat. 2. Analisis komparatif, yaitu membandingkan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah krisis berdasarkan indeks pengungkapan risiko. Menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pola pengungkapan risiko pasca krisis. 3. Teknik statistik deskriptif, yaitu menggunakan software statistik seperti SPSS atau NFIFO untuk menganalisis pola pengungkapan risiko. Terakhir yaitu hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan ada sebelum krisis pra-2008, yaitu pengungkapan risiko oleh lembaga keuangan Islam masih terbatas dan lebih fokus pada kepatuhan syariat dibandingkan dengan manajemen risiko finansial. Informasi mengenai risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional kurang transparan dalam laporan tahunan. Standar regulasi dan berlaku masih dalam tahap pengembangan dan belum mewajibkan pengungkapan yang mendalam terkait manajemen risiko. Adapun setelah krisis pasca tahun 2008 tersebut, yaitu pengungkapan manajemen risiko meningkatkan secara signifikan karena adanya tekanan regulasi dari Bank Negara Malaysia dan Islamic Financial Services Board atau IFSB. Laporan tahunan Lembaga Keuangan Islam memulai memasuki informasi yang lebih rinci tentang risiko pembiayaan terbatas syariah, risiko likuiditas, dan strategi mitigasi risiko. Transparansi meningkat untuk memenuhi standar BES 3 dan menjaga kepercayaan deposan serta investor. Beberapa lembaga keuangan Islam menerapkan model manajemen risiko berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola ketidakpastian ekonomi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.